Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Putra Harisyanto akan menjelaskan materi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Oke, di sini faktor pertumbuhan pada hewan, faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan memiliki dua faktor penyebab. Yang pertama ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar tubuh individu, yaitu ada nutrisi, aktivitas tubuh, oksigen, suhu, air, dan kelembapan. Habis itu ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam tubuh individu, yaitu ada gen dan hormon. Nah, di sini faktor internal yang pertama ada gen. Setiap individu memiliki jumlah dan variasi susunan gen yang berbeda, tetapi bahan penyusunannya sama. Keragaman gen ini mengakibatkan perbedaan ciri makhluk hidup dalam satu spesies. Gen merupakan faktor yang sangat menentukan pertumbuhan organisme. Hal ini dikarenakan gen adalah membentuk pola dasar tumbuhan. Contohnya pada ayam yang terdiri dari beragam jenis seperti ayam Banten, ayam Bangkok, ayam Pelung, ayam Cemani, dan lain-lainnya. Semuanya sama-sama ayam dan termasuk dalam spesies yang sama, yakni galus-galus seperti, namun semua jenis ayam tersebut memiliki penampilan berbeda yang disebabkan oleh perbedaan gen. Yang kedua ada hormon. Hormon adalah zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Keberadaan hormon dapat memberikan pengaruh untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh. Hormon pertumbuhan pada hewan antara lain, yang pertama ada tiroksin, mengendalikan pertumbuhan hewan. Yang kedua ada somatemedin, mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang ketiga ada eksidon dan juvenil, mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Adapun hormon pada manusia dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu, yakni suatu kelenjar yang tidak memiliki saluran. Habis itu ada hormon tiroksin, merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid. Hormon ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Jika manusia kekurangan hormon ini, maka akan terjadi myxoedema, yakni kegemukan. Di situ ada hormon pertumbuhan atau growth hormone, disingkat HGH, merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipofisis bagian depan. Hormon ini juga disebut hormon somatotropin atau disingkat STH, dan berperan untuk mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Seorang anak tidak dapat tumbuh normal jika kekurangan hormon pertumbuhan. Kelebihan GH akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme, dan kekurangan GH mengakibatkan kerdil atau kretinisme. Jika terjadi kelebihan hormon ini pada waktu dewasa, maka menyebabkan pembesaran pada bagian tubuh tertentu seperti hidung atau telinga. Kelainan ini disebut dengan istilah akromegali. Habis itu ada faktor eksternal. Yang pertama ada makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kuantitas serta kualitas makanan akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Adapun zat gizi yang diperlakukan manusia dan hewan antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua zat ini dapat diperoleh dari makanan. Yang kedua ada suhu. Seluruh makhluk hidup memerlukan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Suhu ini disebut dengan suhu optimum. Misalnya suhu tubuh manusia yang normal sekitar 30 derajat Celcius. Semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu optimum. Yang ketiga ada air dan kelembapan. Seluruh makhluk hidup memerlukan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Suhu ini disebut dengan suhu optimum. Misalnya suhu sekitar manusia yang normal sekitar 30 derajat Celcius. Semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu optimum. Jika tidak ada air, maka reaksi kimia tidak bisa berlangsung sehingga dapat mengakibatkan kematian. Sementara itu kelembapan adalah kandungan banyaknya uap air dalam udara atau tanah. Kelembapan sangat penting untuk mempertahankan stabilitas tubuh sel. Yang keempat ada aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh berpengaruh pada tumbuh dan kembang makhluk hidup. Contohnya otot yang terus
dilatih dengan adanya aktivitas tubuh dapat tumbuh menjadi besar dan kuat. Sementara itu otot yang tidak pernah dilatih akan menjadi lebih kecil dan kurang kuat. Olahraga secara teratur dapat menjadi cara untuk meningkatkan aktivitas tubuh. Kegiatan atau aktivitas tubuh lainnya dapat melancarkan peredaran darah dan metabolisme dalam tubuh. Yang terakhir ada oksigen. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Oksigen juga berperan penting dalam proses oksidasi biologi untuk menghasilkan energi. Energi digunakan untuk menjalankan semua aktivitas tubuh termasuk Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.